Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah Allah masih berikan umur panjang, Allah masih berikan kesempatan, ya Allah masih berikan eh, nikmat yang begitu banyak ya kepada kita semuanya, agak sehingga kita masih bisa kembali belajar di sore hari ini untuk melanjutkan ngaji tahsin pekanan ya. Agendanya bedah tajwid sekaligus juga contoh membaca. Nah, semoga bisa menjadi bahan untuk pembelajaran kita semuanya. Ya, alhamdulillah, di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan surah Al-Buruj ya. Maka sekarang kita lanjutkan di surah yang selanjutnya, yaitu surah At-Tariq ya. Surah Tariqi ya, atau surah At-Tariq. Ya, kita langsung saja ya, seperti biasanya nanti kita contohkan bacaannya, kemudian kita bedah tajwidnya, kemudian kita contohkan sekali lagi. Setelah itu ketika tidak ada yang bertanya atau mencoba membaca atau berpartisipasi, maka kita lanjutkan ke ayat yang selanjutnya. Ya, kita mulai ya dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Ini ayatnya pendek-pendek ya di At-Tariq ini. Nah, yang pertama, di ayat yang pertama diawali dengan huruf waw ya, huruf waw yang mana huruf waw itu sudah kita pahami bersama, dia huruf yang tipis, maka ya ucapkan dengan menipiskan wa ya, wa ya. Dia letaknya di ujung bibir ya. Nah, wa bukan wa tetapi wa. Wasa, nah, sinnya bertasdid, maka tunaikan tasdidnya. Jangan sampai tasdidnya tidak tertunaikan sehingga hanya terbaca wasama, wasama, wasa. Harusnya wasa, wasa ya. Wasamai. Memnya di sini ada alif setelah fathah. Kemudian dia bertemu dengan hamzah. Hamzah di dalam satu kata ya atau satu lafat. Maka dia dihukumi dengan mad wajib muttasil ya atau mad muttasil. Panjangnya adalah 4 atau 5 harokat, tapi yang diutamakan yang 4 harokat. Jadi cukup dihitung 1, 2, 3, 4 ya. Wassamai. Nah, wassamai. Jadi jangan panjang-panjang ya. Jangan juga sampai melebihi sehingga sampai pada 6 harokat. Nah, ini kurang sesuai ya. Kemudian setelah itu hamzah di sini ini sering kali ya terjadi kesalahan.
yaitu hamzahnya terbaca ringan ya, wasama iwa iwa mai ya. Maka perlu ditahkikkan ya, atau perlu diperjelas hamzah di situ adalah satu harokat yang sempurna. Maka harus terbaca wasamai ya, bukan wasamai tapi mai, bukan mai ya. Kemudian wakpo ya, di sini ada huruf waw kembali, kemudian ada lam syamsiah ya. Lam syamsiah yang bertemu dengan huruf to, maka langsung ke huruf to ya, dia juga sering disebut dengan idgham syamsi, sehingga di situ terjadi idgham, maka huruf to-nya kemudian diberikan tanda tasydid. Maka membacanya wapo, wapo ya. Jadi ketika menunaikan tasydidnya po itu sudah di hurufnya po ya, bukan wat po, tetapi waw, waw po ya, langsung ke po ya, tidak ada huruf tak di tengah-tengah itu. Biasanya yang dia belum bisa menaikkan pangkal lidah, nanti di situ akan terselip huruf tak ya. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian dan juga latihan ya bagi para pembaca Al-Quran. Kemudian huruf po-nya ini ada alif ya, alif setelah fathah. Maka po-nya dibaca dua harokat ya, mat asli atau mat tabi'i ya. Jadi mat asli itu ya mat tabi'i ya, tidak dibedakan. Kemudian roknya dia berbaris kasroh, maka dia dibaca dengan tipis ya, biasa ri, tidak perlu sampai ri ya. Kalau ri ini tebal ya. Nah, maka roknya dibaca dengan tarkik saja, yaitu ri biasa, ri. Nah, setelah ri baru qafnya menebal kembali, riqo, riqo, ko ya. Nah, pantulan qafnya jangan menjadi ke ya, tapi ko ya. Jadi wat riqo, bukan wat riqo. Nah, kebanyakan masih eh, pantulannya menjadi e ya. Nah, padahal yang tepat itu kalau dia huruf tebal, dia mengarahnya ke fathah sehingga waporiqo ya, bukan waporiqo tapi poriqo. Nah, itu untuk ayat yang pertama ya. Ya, kita ulangi sekali lagi untuk contohnya. Wassama'i wattariq. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Wa ma adraka mattariq. Ya, seperti itu ya. Jadi wama wah, lagi-lagi huruf waw sama gitu. Maka dia wawnya dibaca tipis wa. Wama di sini ada alif ya setelah fathah bertemu dengan hamzah yang berbeda kata atau sudah di dalam lafadz yang berbeda. Maka dia dihukumi dengan mad jaiz munfasil ya. Durasinya sama dengan mad wajib, yaitu 4 atau 5 harokat. Ya. Tapi kita sering menggunakan yang 4. Wama a. Nah, seperti itu. Kemudian hamzahnya juga sama seperti yang di sini tadi ya. Jangan diayun ya di sini hamzahnya. Nah, jangan diayun menjadi ma, tetapi ma a ya, ma a wa ma a ya.
Dan memnya jangan ditebalkan ya, jangan me ya, tapi wama a ya, wama a ya. Kemudian huruf dalnya, nah, ya untuk hamzahnya, untuk membukanya tidak perlu sampai berlebihan ya, sampai begitu. Enggak perlu sampai seperti itu. Wama a, enggak perlu seperti itu ya. Yang diajarkan guru-guru kami ya untuk membuka atau mengucapkan huruf-huruf yang fathah itu dibuka dengan mulut yang wajar ya, seperti ketika kita mengucapkan a begitu. Jadi memang nanti bisa berbeda-beda ya antara satu orang dengan yang lainnya terkait pembukaan mulutnya itu ya, lebarnya. Tapi yang penting suaranya tidak berubah, bukan menjadi o, bukan menjadi e ya, bukan menjadi tetapi a ya. A, I, U. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada dal sukun. Ya ini ada sifat kolkolahnya. Maka tunaikan ya. Jangan adro, adro kata. Tetapi dia terbaca dengan adro ya. Adroka ya. Adroka. Nah, jadi kolkolah dalnya itu jangan dibaca berlebihan ya, tapi cukup disentuhkan saja ke makrotnya, kemudian segera dilepas kembali. Adro ya, bukan ade, bukan ade, tetapi adro. Kemudian roknya dia ada fathah berdiri, berarti dia berharokat fathah, maka roknya dibaca dengan tebal. Berbeda dengan rok yang tadi di ayat satu, ya ini roknya dibaca tipis, ri biasa. Nah, tapi untuk yang ayat 2, roknya dibaca tebal, ro, 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 ya. Bukan ro, tetapi ro, ya. Adroka, ya. Adroka. Kemudian huruf kafnya ini juga di pertemuan sebelumnya sudah sering keluar ya. Nah, kafnya tunaikan sifat hamsnya ya. Maka k dengan tipis saja, tidak perlu berlebihan k begitu, tapi cukup adroka ka ka ka. Nah, seperti itu ya. Seperti kalau kita mengucapkan eh, huruf kok huruf bahasa Inggrisnya kunci ya, key ya, key begitu. Kemudian ma ini mimnya langsung ke sini ya, langsung ke lam syamsiah sehingga bukan maupo tetapi maupo ya. Langsung ke huruf po yang diberikan tasdid karena terjadi idgham ya, idgham dari lam ke huruf po atau idgham syamsi atau huruf lam syamsiah dan langsung ya, langsung mau po mau po ya, bukan mat po tetapi mau po ya. Jadi langsung ke huruf po-nya ya, langsung ke huruf po-nya. Nah, dalam huruf po-nya dibaca 2 harokat karena di sini ada alif setelah fathah. Kemudian yang terakhir ya, riqoknya juga sama seperti yang eh, tadi di ayat yang pertama. Jadi bukan rike tetapi riqo ya. Mat atpo riqo atpo riqo ya. Ya, jadi bukan atporike, tapi atporiko. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk ayat yang kedua. Ya. Ya, kita contohkan lagi untuk ayat yang kedua. Ya. Wa ma adraka ma
tariq. Ya, seperti itu ya, kurang lebihnya. Dan di sini kebetulan ada ini ya, ada ditanda lam alif di setiap akhir ayat. Ini silahkan ya, kalau mau diwasolkan juga boleh ayat 1, 2, 3. Kalau kemudian mau wakaf di setiap ayat, di sini wakaf, ayat 2 wakaf, ayat 3 wakaf, itu pun juga tidak masalah ya. Ada yang namanya wakaf sunnah. Ya, nanti terkait bab-bab wakaf ya, bukan tanda wakaf ya, tetapi bab-bab wakaf, kaidah wakaf. Kalau di kelas itu ada pembahasan khususnya nanti bab di wakaf wal ibtida. Nanti akan kita lihat dari berbagai macam sudut pandang ya, sehingga kita bisa memahami dengan lebih komprehensif bagaimana atau cara-cara apa saja yang bisa dipilih untuk wakaf di suatu tempat. Sehingga ketika kita wakaf itu tidak asal ya, tidak asal milih tetapi ada panduannya. Ya, itu sedikit terkait kaidah wakaf wal ibtida. Kalau dibahas semuanya nanti waktunya cukup dan tentunya beda bahasan ya. Di sini kita fokus ke bedah tajwid per hurufnya. Ya, kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Nah, di sini An-Najmu Tsaqib. Ya, di sini ada hamzah wasol ya. Di sini ada hamzah wasol. Ya. Ini adalah hamzah wasol itu hamzah yang dibaca ketika dia ada di awal kata. Tetapi ketika dia diwasolkan atau ketika dia ada di tengah kata, maka dia tidak dibaca. Kaidahnya adalah ketika hamzah wasol dia mendampingi lam takrif ya, di sini ada lam takrif begitu, maka hamzah wasolnya itu diharokati fathah sehingga terjadi sehingga terbaca a, anna ya, an-najmu, an-najmu, bukan i, bukan u, tetapi a. Nah, kalau di aturan yang lain nanti tergantung ini ya, huruf yang ketiganya apa ya. Kalau huruf ketiganya fathah atau dhammah, maka hamzah wasolnya fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya kasroh. Kalau huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasolnya terbaca dhammah. Tapi untuk isim, walaupun huruf ketiganya dhammah, dia tetap dibaca kasroh. Nah, di sini A harus jelas ya, bukan A, tetapi A ya. Anna. Kemudian nunnya bertasdid, maka ya tunaikan tasdidnya. Anna ya, tunaikan taronumnya, jangan berlebihan, tapi juga jangan kurang ya. Tapi ya tunaikan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Anna. Kemudian setelah itu ada jim yang sukun di sini ya. An-najmu ya, huruf jimnya dia sukun sama dengan huruf dal yang di sini tadi ya. Nah, jadi jangan dibaca dengan najmu ya, najmu, tetapi najmu, najmu ya. Bukan juga najmu, najmu. Kalau najmu, nah dia jadi berharokat terbaca miring. Jadi cukup sentuhkan saja di makhrajnya huruf jim ya di tengah lidah langit-langit atas, kemudian segera pindahkan ke huruf mim. An-najmu, najmu, nah begitu ya. Bukan najmu. Nah. Kemudian mimnya tipis seperti yang tadi di ayat-ayat yang sebelumnya. Kemudian di sini langsung ke dari mim yang dhammah langsung ke huruf lam syamsiah ya. Di situ ada huruf sa, maka
Musa ya, Musa. Nah, fa-nya di sini ada alif ya, alif setelah fathah, maka fa-nya terbaca dua harokat, asfa, asfa, kemudian qaf, tibe, tibe ya. Qafnya ingat ini huruf qaf seringkali masih banyak yang dibaca dengan berlebihan menjadi qi ya. As-saqib ya, qib. Nah, itu eh, sesuatu yang kalau yang diajarkan kepada kami itu hal yang masuk dalam kategori takaluf atau eh, berlebihan. Maka cukup ko, pi, ku ya, tidak perlu sampai kui, kui. Nah, itu. Atau yang lebih parah lagi ada yang sampai kui ya, kui. Nah, ada tambahan suara lain yaitu suaranya ya ismam. Nah, itu di tempat kita nggak ada ya. Jadi jangan ditambahkan. Jadi cukup dibaca dengan sewajarnya. Setelah itu bak juga sama dia kolkolah. Maka ini ada kolkolah kubro ya. Qalqalah kubra di ayat 1, 2, dan 3. Tetapi untuk bunyinya itu sama ya. Baik yang di tengah ataupun di akhir. Tidak ada bunyi yang lebih besar atau lebih kecil. Semuanya as-saqib. Bukan berarti yang di belakang kemudian harus dibesarkan. As-saqib. Tidak perlu sampai seperti itu. Karena memang di situ tidak ada huruf hamzahnya, maka ya cukup tunaikan sewajarnya sesuai dengan sifat-sifat yang menyertai huruf ba. Nah, baik kita contohkan ya di ayat yang ketiga. An-najmus saqib. An-najmus saqib. Ya, cukup seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, hafiz ya. Kem- Ya, kita bahas tajwidnya. Yang pertama dari in kullu ya. Nun sukun ya, bertemu dengan kaf. Ya, hukum tajwidnya ikhfa ya, ikhfa ab'ad ya. Ikhfa ab'ad ya. Hurufnya hanya dua, nun sukun atau tanwin bertemu dengan kof dan juga kaf. Dan di sini adalah huruf kaf. Maka bunyinya jadikan eng saja. Ing ya, bukan in tetapi ing ya. In kullu ya. In kullu. Nah, kafnya sama seperti tadi di ayat 2. Tunaikan hamznya secara wajar. Jangan berlebihan. Kemudian yang perlu menjadi perhatian seringkali di sini ya. Yaitu di lam yang bertasydid. Beberapa orang membacanya terlalu lama ditahannya menjadi kullu. Nah, itu sudah kelamaan ya. Jadi cukup kullu, kullu, kulluna ya, kulluna. Dan lunya pendek ya. Jangan sampai terbaca kulluna karena masih banyak juga yang seperti itu. Maka perlu diperhatikan. Kemudian beralih ke baris kedua yaitu di lafadz nafsin ya. Nafsin. Nah, di sini ada nun, dia tipis ya. Jadi cukup na ya, bukan na tetapi na. Setelah itu ada huruf fa, maka ini juga tunaikan ya. Naf. Nah, tunaikan juga rokhawahnya. Jangan nafsin. Nah, biasanya ada yang membaca seperti ini.
In kullu nafsil lamma ya. Ya, itu terjadi ikhtilas ya, percepatan bacaan. Maka sempurnakan saja hurufnya ya satu persatu. Nafsi ya. Nafsil lamma. Bukan juga dirubah menjadi P ya. Napsi ya. Masih ada juga beberapa yang seperti itu. Nah, maka pastikan yang keluar adalah huruf Fa, F ya. Naf, nafsil lamma. Kemudian di lama di sini, ya, lamnya jangan terlalu lama ditahannya karena dia hanya tasdid biasa. Nah, tapi beda dengan yang di sini ya, yang kedua ini. Ini mim yang bertasdid. Maka tunaikan gunnahnya, ditahan 3 rokat. Setelah itu tunaikan matnya ya. Ini ada alif setelah fathah. Lamma, lamma. Kemudian alaiha. Nah, ini juga ada beberapa huruf yang perlu menjadi perhatian di sini, yaitu yang pertama huruf ain ya. A dia di tengah tenggorokan, maka pastikan dia a, i, u ya, bukan a, i, u, u. Nah, kalau u ini ya dia masuknya ke hidung. Maka jangan sampai dia masuk ke hidung dengan a ya. A, a. Alaiha. Tapi juga jangan berlebihan menjadi ya, alaiha. Ada juga yang seperti itu. Maka dibiasakan saja ya. Kemudian lai. Di situ ada ya sukun yang didahului harokat fathah yaitu pada huruf lam. Ini adalah harfulin ya atau sifat lin. Harfulin yang memiliki sifat lin. Lin itu artinya halus ya, maka haluskan saja. Alaiha tidak perlu ditekan berlebihan. Alaiha hafid. Nah, sudah ditekan ternyata wakofnya pun keliru. Ya, di alaiha haknya juga perlu menjadi perhatian ini karena huruf hak ini dia seringkali tanpa disengaja tertukar menjadi huruf hak atau tertukar dengan huruf yang tidak jelas ya, apakah dia hak ataukah dia hak. Nah, jadi maka perlu diperhatikan alaiha, bukan alaiya, bukan alaiha ya, bukan alaiha, alaiya ya. Nah, itu enggak jelas. Tetapi fakta di lapangan masih banyak yang membaca seperti itu ya, entah kondisi lidahnya ataukah memang belum dilatih. Nah, ini yang perlu dikonfirmasi ke yang bersangkutan. Tapi kalau dia sedang latihan maka ya silakan dilanjutkan ya. Yang menjadi masalah ketika bacaannya salah, nggak mau belajar ya, tidak mau latihan. Kemudian yang selanjutnya huruf H ya. H ini dia tipis. H 2 rokat ya. Ada alif setelah fathah maka hafi. Kemudian ditutup dengan huruf dho ya, huruf dho yang sukun atau yang disukunkan. Nah, maka tunaikan sifat-sifat huruf dho-nya ya. Hafil ya, bukan hafid, bukan hafid, tetapi hafil. Dho, wi, wu, al, baz, iz, uz. Nah, hafil. Nah, bukan hafid, bukan hafid, bukan hafid. Ya, itu ya. Itu untuk ayat yang keempat. Ini pendek-pendek ya. Hmm. Baik, kita contohkan sekali lagi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya.
Jadi di sini ada hak dengan hak, jangan sampai tertukar menjadi alaiha ha atau alaiha ha, tetapi alaiha ha. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang kelima. Kita naikkan dulu ya, biar enak melihatnya. Ayat yang kelima. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliq ya. Ya, dia dibuka dengan huruf fa ya. Ya, fa hurufnya tipis, maka tipiskan dan jangan sampai berubah menjadi pa ya, tetapi fa. Kemudian lam sukun jangan ditekan berlebihan menjadi fal yang buri. Ya, tidak begitu, tetapi dia sifatnya tawasud, maka ucapkan sambil jalan saja. Fal ya, fal ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf bo. Nah, ini ada ikhfa ya, ada ikhfa. Maka tunaikan ya, tunaikan ikhfa-nya ya. Ini ikhfa ausat ya. Fal ya. Ditahan dulu 3 harokat ya, sempurnakan gunnahnya baru ke huruf zu ya. Kemudian zuri, rinya tipis di sini ya, karena roknya berbaris kasroh, maka roknya tipis ya. Kemudian ada al-insanu. Ini laki-laki bertemu dengan lam komariah ya, atau izhar komari. Maka cara membacanya bagaimana? Ya simple, tinggal diizharkan saja ya. Roknya diizharkan, lam sukunnya juga diizharkan. Artinya dibaca sesuai dengan sifatnya masing-masing. Falyanzuril insanu. Dzuril insanu. Nah, di sini ada nun sukun ya bertemu dengan sin, maka ditahan dulu ya. Tunaikan taronumnya, ditahan 3 harokat. Al insanu. Ya. Kemudian setelah ditahan 3 harokat, sinnya dilafatkan dengan panjang 2 harokat ya, mad asli. Terus nunya jangan ikut panjang ya, nunya dia hanya 1 harokat saja. Selanjutnya di mimma, nah ini juga ada mim yang bertasdid, maka tunaikan tasdidnya sambil ya dirasakan ya, mimma ya. Mimma, jangan mimma, tapi mimma ya, gitu. Kemudian yang terakhir ya ya, khuliqa, khuliqa ya. Kho-nya jangan terlalu berlebihan ya menjadi ya, yaitu terlalu berlebihan, cukup kecil saja, khuliqa ya. Lamnya juga tipis dan pantulan qafnya ya khuliqa ya, bukan khuliqa ya, tapi khuliqa. Itu di ayat yang eh, kelima ya. Kita contohkan sekali lagi. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya. Seperti itu untuk ayat yang kelima. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang keenam.
17 ayat ya. Ayat yang keenam, ya kita baca lagi. Mana tadi? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam ya. Silahkan disimak ya. Sampai mana ya? Jadi lupa saya. Ayat 6 ya, ayat 6. Khuliqa min ma'in dafiq. Nah, itu ayat yang ke-6 ya. Khuliqa sama dengan ayat yang sebelumnya ya. Kha dia hurufnya huruf isti'la ya, maka naikkan pangkal lidahnya kha si fu ya. Khuliqa ya, lamnya tipis, qafnya juga tebal ya. Ko ti ku ya. Tidak perlu berlebihan sampai ti tadi itu ya. Sudah disampaikan di ayat 3 tadi. Kemudian min ya, di sini ada nun sukun bertemu dengan mim, maka ini idgham bi gunnah ya. Atau kalau mau disempurnakan dia adalah idgham mutaqaribain sogir kamil bi gunnah. Nah, itu kalau mau disempurnakan penyebutannya. Tapi kalau cukup idgham bi gunnah yaitu ya nggak masalah juga. Maka di sini tunaikan ya gunnahnya, ditahan 3 rakaat. Mim mimma. Setelah mimma langsung dia disambung dengan alif setelah fathah bertemu dengan hamzah. Maka dibaca 4 harokat. Ditahan dulu 3 harokat, setelah itu ditunaikan 4 harokat. Mimma'i. Nah, begitu. Dan i-nya harus jelas ya. Nah, seperti tadi di ayat-ayat yang depan, jangan mai tetapi mai. Ya, mai ya. Karena di situ ya memang hamzah terbaca i, bukan terbaca i. Ya. Setelah itu huruf dal dia ada alif ya. Alif setelah fathah maka dia dibaca dengan kadar 2 harokat. Dafiq ya. Huruf dal ini juga perlu menjadi perhatian karena masih ada beberapa yang membaca dengan dafiq ya. Dafiq. Kalau da itu secara letaknya dia agak terlalu ke atas ya, sehingga suaranya pun juga menjadi berbeda. Maka dadidu bukan dadidu ya, tetapi dadidu ya. Itu ayat yang ke-6. Khuliqa min ma'in dafiq. Nah, ini banyak sekali huruf qalqalah di akhir ayat ya. Ini ada ayat 1 ada, ayat 2 ada, ayat 3 juga ada, ayat 4 enggak ada, 5 ada, 6 pun ada. Maka ini cocok untuk melatih konsistensi dari qalqalah kita. Jangan sampai berlebihan menjadi dafiq atau dafiq. Ada e-nya, ada ko-nya besar sekali ya. Cukup dafiq. Jadi cukup sentuhkan kemudian lepaskan. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan nanti dia jadi berharokat. Maka jadi enggak tepat.
Nah, ini makanya penting untuk kalau ada ya yang masih kesulitan di dalam melafadzkan huruf-huruf yang punya sifat qalqalah, ya silakan bisa dibaca surah ini ya, At-Tariq dan yang sebelumnya Al-Buruj, itu juga banyak sekali huruf qalqalahnya. Baik, kita lanjutkan ke tadi 6 sudah, berarti ke ayat yang ke-7. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ayat yang ke-7 ya dimulai dengan huruf ya. Maka tunaikan huruf ya sesuai dengan tempat keluarnya, yaitu di ujung lidah ke ujung lidah. Tengah lidah ya, tengah lidah langit-langit atas. Ai, ya, 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 bukan za, tapi ya, ya. Yak, 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 ruju ya. Koknya jangan sampai terbaca menjadi hak, yah, ruju. Kalau seperti itu, dia tertukar hurufnya menjadi huruf yang ada di bawahnya, yang di tengah tenggorokan. Kemudian roknya ini berbaris dhammah, maka dia terbaca dengan tebal ya, ru. Bukan ru, tetapi ru. Yakh, ru ya. Ruju, nah jim juga sama. Jim dia tidak ada sifat hamsnya, maka jangan ja, ji, ju ya. Tetapi dibersihkan lagi menjadi ja, ji, ju ya. Dia sama dengan huruf ya tempat keluarnya. Ya, ja. Ai, aj. Nah, seperti itu ya. Dan memang nanti beberapa orang ada tingkat kesulitan masing-masing di setiap huruf yang dipelajari. Tapi itu sebenarnya tidak boleh dijadikan sebagai alasan ya, tetapi dijadikan sebagai motivasi untuk terus belajar. Karena kalau kita belum lancar, masih salah-salah, ya kita rajin membaca dalam rangka untuk belajar, dalam rangka untuk memfasihkan lisan kita, maka itulah yang dijanjikan oleh apa namanya yang disampaikan ya, bahwasanya dia akan yang disampaikan oleh Rasul kita, bahwasanya orang yang membaca Quran dengan terbata-bata, dia masih walaupun nggak terbata-bata ya sudah lancar, tetapi masih ada salah-salah di beberapa huruf, dia akan tetap mendapatkan dua pahala ya. Pahala lelahnya belajar dan pahala membaca Al-Quran. Maka ya subhanallah ya, tidak ada salahnya. Tapi ketika kita sudah tahu bacaannya itu sering salah ya, hurufnya sering tertukar, panjang pendeknya tertukar juga, tetapi kemudian mencukupkan diri dengan kondisi itu, nah, maka itulah yang bisa menjadi penyebab dosa ketika kita membaca Al-Quran. Karena sudah tahu belum bisa kok tidak diupayakan. Ya, maka ini memang hal-hal yang perlu ditata ya di dalam aktivitas kita agar kita punya waktu untuk belajar. Ya kembali ke sini di ayat yang ke-7. Mimba ini di sini ada mi-nya seperti tadi ya, tipis saja, jangan mi tetapi mi ya. Ya tetap bunyi kasroh, bunyi i. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan ba. Nah, itu adalah bacaan
iklab. Ya. Bacaan iklab itu bacaan yang sahih ada dua. Yang pertama furjah min baini. Yang kedua adalah intibakus syafatan min baini. Ya. Yang ketiga ini yang salah mim baini. Itu bacaan yang kurang tepat yang dulu pun juga kita praktekkan ya termasuk saya. Tapi setelah belajar tentang jalur periwayatan ya kita jadi belajar ya mana-mana cara membaca yang sesuai, mana-mana yang itu hanya berhenti pada tataran teori, mana-mana yang itu ya tidak sesuai begitu. Maka perhatikan dia meme-nya cukup disentuhkan saja. Jadi cukup disentuhkan tipis, tidak perlu sampai ditekan begini, cukup sentuh saja dengan ringan antara bibir atas dengan bibir bawah dan kemudian ditahan dulu 3 rakaat ada gunnahnya. Mim beda dengan mimba ini dengan mimba ini. Nah, itu kan suaranya pun juga eh, berbeda. Ya, kemudian setelah itu ada di as-sulbi ya huruf shad. Ini huruf shadnya dia ada lam syamsiah ya. Maka ya ini langsung ke huruf shad ya. Nilsu ya, nilsu ya. Tapi nunnya jangan sampai ikut menebal ya. Jangan ni ya. Tapi ni tetap ya. Nils ya. Nilsu ya. Nilsulbi ya. Sulbi ya. Bukan nisu. Kalau nisu dia menjadi sin. Nah, ini juga maka perlu menjadi perhatian bagi para pembaca Al-Quran agar huruf shadnya tidak tertukar menjadi huruf sin. Sulbi sudah kemudian wata taknya bertasdid maka tunaikan tasdidnya wataro ib ya, roknya berbaris fathah maka dia ditebalkan dan dipanjangkan sesuai kadar mad wajib muttasil yaitu 4 atau 5 harokat. Wataroi. Ya. Roi. Kemudian setelah itu ibe ya. Ibe bukan ibe, bukan ibe, tetapi ibe. Ibe. Nah, cukup dipantulkan sedikit saja ya. Jangan diharokati miring. Bukan ibe, tetapi ibe. Semua yang kol-kolah begitu ya. Yaitu ayat 7 kita selesaikan. Yakhruju min bainil sulbi wat taraib. Ya, mungkin satu lagi ya sampai ayat 8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ayat 8 seperti itu. Innahu. Ada yang pertama huruf I ya harokatnya kasroh. Maka pastikan dia adalah bunyi kasroh. Bukan E ya. Bukan innahu tetapi I. Innahu ya. Inna nunnya bertasdid maka tunaikan tasdidnya ya gunnah musyaddadah tunaikan tasdidnya ditahan 3 harokat kemudian ada hu di sini ya, ada mat silah ya mat silah qasiroh atau mat silah sugro maka dibaca panjang 2
Dua harokat innahu. Kemudian ala ya. Ainnya jangan tertukar dengan hamzah terbaca ala atau ngala tetapi ain a i u a ala ya ala raj'ihi ya. Raj'ihi juga sama, roknya dia berbaris fathah maka tebalkan. Roj, roj, raj'i, raj'i. Raj'ihi, hinya mat silah kembali. Kemudian laqadir ya. Laqadir, kafnya dua rokat, lalu dirnya ini jangan panjang-panjang ya, jangan laqadir ya, tetapi laqadir ya. Tidak ada rumus yang membuat dia terbaca panjang dan roknya ini tipis ya, bukan tebal ya. Beberapa sering apa namanya? Kurang teliti ya, dilihatnya ini wah ini roknya kan berbaris dhammah. Berarti dia tebal. Nah, ia berbaris dhammah kalau diwasol ya. Kalau diwasol maka dia ditebalkan. Tapi kalau kita berhenti di sini, maka ini menjadi sukun. Nah, ketika sukun maka dia pengaruhnya ada di huruf dal. Dalnya kasroh, maka roknya masuk dalam kaidah rok yang tarqiq ya, atau rok yang tipis ya, laqadir bukan laqadir. Nah, kalau laqadir itu suaranya mengarah ke suara yang tebal ya, mengarah ke suara yang tebal. 17 ya ayat 8. Ini mungkin menjadi ayat yang terakhir ya sebelum kita tutup. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ah, seperti itu. Insya Allah kita cukupkan dulu sampai di ayat 8 ya. Tadi ada pembahasan tentang waqaf wal ibtida ya. Sebentar ada hamzah wasol dan sebagainya. Nah, nanti silakan kalau yang tertinggal bisa diulang kembali. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita akhiri. Terus mau tanya sebentar Ustaz, maaf tadi Eh, terlambat. Oke. ya boleh Bu. Pembacaan kol-kolah di akhir ayat satu kan banyak di akhir-akhir berikutnya. Nggih. Iya, Saya coba baca ini salah atau benar. Nggih. Pas sama iwat toriqo. Kofnya Hah? itu, kofnya itu saya baca wab toriqo itu salah Yus. Ya memang begitu Bu. Tetapi jangan sampai terjeda lama ya, jangan waqoriqo. Nah, riqo ya. Jadi langsung saja wasama iwaqoriqo. Riqo. Oh, Nah, oke. jadi hanya Oh, disentuhkan saja, bukan watoriqo. Kalau toriqo, ya, dia jadi berharokat fathah nanti. Jadi oh, cukup watoriqo. Riqo. Nah, jadi cukup ko, bukan ko, tapi ko. Nah, begitu. toriqo. Oh, nggih. Langsung Yus. Iya, jangan dijeda, jangan watoriqo. Nah, itu juga nggak tepat ya. Jadi salah satu yang perlu diperhatikan terkait qalqalah itu jangan ada tambahan hamzah ya. Jangan dijeda, kemudian pantulannya sesuaikan dengan sifatnya. Nah, kalau qalqalah qaf berarti dia menebal maka riqo ya. Kalau dia dal maka dia tipis ad. Nah, bukan ade tapi ad. Ya, cukup seperti itu. Begitu, Bu? Nggih, Us, nggih. Matur suwun Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik, berarti insya Allah cukup ya. Sampai ayat 8.
Baik, tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah berikan kemudahan dalam pemahaman dan juga di dalam praktek membaca. Tentunya ketika membaca harus ini ya, didampingi dengan guru ya, atau bertalaki agar yang kita baca bisa ada koreksi atau ketika pun belum bisa, ya, ketika kita bertalaki itu masuk dalam kategori sedang belajar ya. Sehingga kita terhindar dari orang yang sengaja membaca salah ya, karena memang sedang belajar ya. Tapi kalau tidak mau belajar, maka ya tadi ya sudah kita ingatkan bisa terjerumus ke dalam dosa karena ya membaca dengan sengaja menyalahkan. Maka itulah pentingnya belajar. Sehingga ya kita harus punya azam yang kuat ya untuk terus belajar. Pun juga guru-guru kami pun juga masih terus belajar ya sampai sekarang. Kami pun juga terus belajar sampai sekarang. Jadi belajar itu wajib ya, baik untuk guru ataupun untuk murid. Ya, seperti itu sedikit nasihat tambahan. Semoga Allah berikan kemudahan dan semoga kita bisa berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Marilah kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz. Ye, sama-sama.